Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seyfani Jauzardin dari kelas 105. Saya akan menampilkan pagelaran wayang yang berjudul Puputan Badung. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan dahulu tokoh-tokoh yang akan saya mainkan. Ini sebagai tokoh Raja I Gusti Ngurah Rai. Ini sebagai prajurit Badung 1, 2, 3. Ini sebagai penasihat. Ini sebagai rakyat. Ini sebagai komandan Belanda. Ini sebagai prajurit Belanda 1, 2, 3. Dan saya akan menampilkan pagelaran wayang berdurasi 10 menit. Selamat menyaksikan. Pada suatu waktu di kerajaan Badung yang megah, hidup seorang raja yang mulia, Ki Gusti Ngurah Rai. Beliau adalah pemimpin yang bijaksana, namun juga seorang pejuang yang tidak takut akan bahaya, apalagi penindasan. Akan tetapi, pada suatu pagi yang kelam, datanglah berita yang mengguncangkan pasukan Belanda. Penjajah yang kejam sudah sampai di perbatasan kerajaan Badung. Mereka datang dengan pasukan yang kuat, dengan senjata yang canggih. Raja I Gusti Ngurah Rai berdiri tegak menatap jauh ke depan. Mata beliau menyorot tajam penuh perasaan. Paduka Raja, ada kabar buruk dari utara. Pasukan Belanda sudah berada di dekat perbatasan kita. Mereka datang dengan pasukan besar dan bersenjata lengkap. Apakah mereka benar-benar sudah tiba? Apa yang mereka inginkan dari kita? Pasukan Belanda membawa surat perintah dari pemerintah kolonial, meminta agar kita menyerahkan kekuasaan dan tunduk kepada mereka. Mereka mengancam akan menghancurkan kerajaan ini jika kita menolak. Penjajahan ini sudah berlangsung cukup lama. Tetapi, aku dan rakyatku tidak segampang itu menyepakati hal itu. Bali adalah tanah kami. Jika mereka datang untuk menindas, maka kita harus melawan. Tapi Paduka, pasukan kita tidak sekuat mereka. Mereka membawa senjata modern yang lebih canggih, sedangkan kita hanya memiliki senjata tradisional. Semangat juang kita lebih kuat dari segala bentuk senjata. Kita akan melawan dengan segenap hati dan keberanian. Ini adalah peperangan demi harga diri Bali dan kemerdekaan. Raja Badung segera mengumpulkan seluruh rakyat dan memerintahkan pasukan untuk mempersiapkan pertahanan. Meski pasukannya hanya terdiri dari prajurit tradisional dengan peralatan sederhana. Wahai rakyatku, tanah ini adalah warisan leluhur. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang? Kehormatan atau kehinaan? Keberanian atau ketakutan? Hari ini, musuh kita datang dengan niat untuk merendahkan martabat kita. Dan aku tak akan membiarkan itu terjadi. Tuanku, pasukan Belanda sangat kuat. Mereka datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Apakah ini saatnya kita bertarung? Apa kita tidak bisa mencari jalan damai? Perang bukanlah keinginan kita, tetapi kehormatan dan kebebasan adalah hak kita. Lebih baik kita mati dengan kehormatan, mempertahankan tanah ini daripada hidup di bawah penjajahan mereka. Dengan tekad yang bulat, raja dan prajuritnya bersiap untuk menghadapi pasukan Belanda. Bukan karena mereka mencari kematian,
Tetapi karena mereka memilih untuk mempertahankan hidup dengan cara paling terhormat, dengan berjuang sampai titik darah penghabisan. Teman-temanku, prajuritku, kita tak akan menyerah. Walau tubuh kita mungkin jatuh, jiwa kita akan selalu hidup dalam setiap langkah tanah ini. Kita akan memperlihatkan kepada dunia bahwa Bali adalah tanah yang tak akan pernah takut, tanah yang tak akan tunduk pada penjajahan. Prabu, kami siap mati bersamamu. Bali akan selalu bebas. Tak ada yang lebih berharga dari kebebasan ini, Raja. Biarkan kami berjuang. Pada pagi hari yang penuh ketegangan, pasukan Belanda mulai mendekat ke Keraton Badung. Mereka membawa senjata api modern dan artil berat. Sebaliknya, pasukan Badung hanya memiliki senjata tradisional seperti tombak dan keris. Namun, semangat perjuangan mereka tak kalah dengan persenjataan musuh. Di medan pertempuran, pasukan Belanda mulai maju. Raja Badung berdiri tegak di garis depan bersama prajurit dan rakyatnya. Raja Badung, serahkan kerajaan ini kepada kami. Kami datang untuk menguasai Bali. Jika kalian menyerah, kalian akan diberi amnesti. Jika tidak, kami akan menghancurkan kalian. Amnesti, penjajahanmu bukanlah amnesti. Kami lebih baik mati daripada hidup di bawah belenggu penjajahanmu. Hidup Bali, kami akan mati dengan kehormatan. Pasukan Belanda mulai melepaskan tembakan dan pertempuran pun dimulai. Namun, meski jumlah pasukan Badung jauh lebih sedikit, mereka bertarung dengan gigih. Di tengah pertempuran yang berlangsung sengit, Raja Badung terus memimpin pasukannya. Meskipun banyak prajurit yang mulai gugur di medan perang. Raja Badung sendiri tidak mundur sedikit pun, melawan musuh dengan semangat yang membara. Paduka, pasukan kita semakin terdesak. Kita hampir tidak punya lagi kekuatan untuk melawan. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan terus berjuang hingga akhir. Tanah ini milik kita, dan kita tidak akan membiarkan orang asing menginjakkan kaki di tanah suci Bali. Kita akan bertarung hingga ajal menjemput. Paduka, lihatlah, banyak dari kita yang telah gugur. Bagaimana kita bisa menang melawan mereka? Dengar, lebih baik kita mati dengan martabat daripada hidup sebagai budak. Mari kita buktikan bahwa kita adalah bangsa yang bebas, bukan bangsa yang takut. Demi Bali, demi tanah air ini, kita akan berkorban. Dengan semangat yang tak terkalahkan, pasukan Badung melanjutkan perlawanan. Satu persatu pasukan mereka jatuh di medan perang. Akhirnya pertempuran mencapai puncaknya. Raja Badung dan para pengikutnya yang tersisa
memilih untuk melakukan puputan serangan habis-habisan sebagai bentuk perlawanan terakhir. Dengan penuh keberanian, pasukan Badung melanjutkan perlawanan hingga akhirnya mereka tumbang satu persatu. Raja Badung pun terjatuh di medan perang, menjadi simbol terakhir dari perlawanan. Meskipun rakyat Badung telah gugur di medan perang, akan tetapi kegigihan mereka akan selalu terkenang sepanjang sejarah. Terima kasih yang sudah menonton pertunjukan wayang saya, dan sekarang saya akan merefleksikan apa saja kekurangan saya. Baik, yang pertama yaitu saya agak kerepotan untuk memegang wayangnya karena banyaknya tokoh yang saya perankan. Lalu yang kedua, saya agak ada beberapa video yang saya cut karena itu tadi ada yang harus disiapkan dulu wayangnya karena banyak yang harus saya pegang, jadi daripada kelamaan itu mending saya cut. Lalu ada lagi yang terakhir itu pada saat saya memerankan dua wayang, misalnya yang satu kan saya akan menggerakkan tangannya, yang satu ditancapkan ke styrofoam. Nah, yang ditancapkan ke styrofoam kan tidak dipegang oleh saya menggerakkan tangan yang satu lagi, yang itu ada satu kali kalau tidak salah itu agak condong karena tidak terlalu rapat, tidak terlalu tertancap ke styrofoamnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.